di Pasuruan sini sama Malang di Jawa Timur ada namanya Ismail bin Hasan Al-Atos yang mendoakan agar Belanda menjajah Nusantara selama-lamanya. Kalau Mufti Batavia, Mufti pusatnya sana itu mengharamkan gerakan Toriko dan menghukumi haram memberontak pada pemerintah kafir Harbi Belanda. Sehingga Habib ini menuntut kepada pengikutnya, kepada para muhibinnya untuk berkorban seluas-luasnya, untuk berkorban jiwa raga untuk diri mereka. Dengan apa? Iming-iming kunci surga dan syafaat Nabi. Pada akhirnya apa? Jangan heran ketika kemudian minyak 10.000 menjadi 2 juta. Ketika kemudian surban yang sudah apek ya, bekasnya Habib dijual sampai 50 juta. Kemudian mereka mendalu dari rumah ke rumah, bukan hanya istri dari jamaah yang dibawa lari atau dinodai, sampai anak gadisnya pun dinikah siri. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini menjadi peringatan bagi kita semua tidak terjadi hal yang sama. Terus apakah kejahatan haplogrup G dari klan Ba'alwi ini hanya terjadi di Nusantara? Berdasarkan catatan sejarah, berdasarkan artefak tes DNA dari orang-orang berhaplogrup D, memang mereka ini ras jahat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Satu persatu fakta pengkhianatan sejarah klan oknum Ba'alawi di Indonesia mulai terungkap ke permukaan. Pegiat penelitian sejarah seperti Gus Fakih mengungkapkan oknum sesepuh Ba'alawi di daerah kawasan Jawa Timur pada suatu waktu zaman dulu pernah mendukung Belanda untuk supaya Belanda ini secara terus-menerus menjajah bangsa Indonesia. Jadi atas penjajahan dari Belanda terhadap bangsa Indonesia ini didukung oleh oknum Ba'alawi. Begitu juga di Batavia, sesepuh Ba'alawi pernah mengharamkan organisasi Toriko dan gerakan perlawanan kiai-kiai pribumi kepada penjajah Belanda kala itu. Gerakan pemberontakan, perlawanan kepada Belanda itu disebut sebagai gerakan yang haram. Ini oknum Ba'alawi yang mengeluarkan fatwa. Ini diungkapkan oleh Gus Fakih sebagai seorang pegiat penelitian sejarah bangsa Indonesia, terutama sejarah Wali Songo dan sejarah klan Ba'alawi. Menurut Gus Fakih, fakta sejarah tidak dapat dihilangkan dari ingatan bangsa Indonesia atas penjajahan perjalanan sesepuh oknum Ba'alawi yang sekarang kita kenal sebagai orang klan yang mengaku sebagai keturunan Nabi, di mana sesepuh-sesepuhnya melakukan satu perbuatan yang justru tidak menguntungkan bagi bangsa Indonesia. Ini tidak bisa dilepaskan ingatan publik terkait dengan peristiwa-peristiwa demikian. Terlepas dari itu, ternyata juga Gus Fakih menyoroti bagaimana adanya eksploitasi Habib kepada masyarakat untuk menuruti semua keinginan daripada oknum Habib tersebut. Dan ada sebuah fenomena sejak dulu yang tidak bisa dilepaskan dari ingatan masyarakat hingga kini, bahwa kalau Habib jualan sorban dan minyak, maka dapat dipastikan harganya jutaan ke atas karena beriming-iming atau diiming-imingi nanti akan mendapatkan syafaat, akan berkah, dan lain sebagainya. Nah, kembali kepada yang tadi di awal, mari kita simak teman-teman bagaimana Gus Fakih membuka tabir tentang fakta-fakta sejarah oknum Ba'alawi yang mendukung penjajahan Belanda saat itu dan menjadi bagian dari antek-antek Belanda. Nah, untuk itu mari kita simak penjelasan dari Gus Fakih dalam video berikut ini. Nah, Syarif Mekah ini penguasa Hijaz yang ditunjuk oleh Turki Utsmani, suatu otorita daerah semi otonom vasalnya Utsmani yang dipimpin oleh cucu Nabi. Pada tahun 1882, Syarif Mekah ini, Syarif Aun Ar-Rafiq pernah menghukum takzir klan Ba'alwi. Ada beberapa klan yang dihukum cambuk waktu itu, dilarang untuk menggunakan gelar Sayyid dan Syarif. Artinya terkonfirmasi bahwa dari beberapa abad klan Ba'alwi ini memang sudah diingatkan bahwa mereka bukan dzurriyyah Nabi, catatan mereka tidak ada, isbat mereka tidak ada, hingga detik ini mereka juga tidak ada isbatnya dari Yaman atau dari Irak, dua negeri yang diklaim leluhurnya, tetapi mereka masih bandel. Nah, kemudian setelah mengetahui teknik-teknik dari Hemper
Ini kemudian Belanda menciptakan yang bernama Vandenberg, yang kemudian menceritakan, membuat kisah palsu bahwa Wali Songo itu dari Azmat Khan Baalwi India, yang ini keturunan Abdul Malik dari Amul Fakih, pamannya Al Fakih Al Muqaddam, Mukondom, yang katanya bisa apa namanya mi'raj ke langit 70 kali dalam semalam itu. Dan itu jelas menabrak syariat kita. Siapa yang percaya, siapa yang menceritakan atau percaya ada seseorang mi'raj seperti Nabi Muhammad sekali saja, dia kafir terang-terangan. Itu dari Mbah Hasyim dan banyak ulama yang menceritakan seperti itu. Ini bukan hanya menyamai Nabi Muhammad, melebihi Nabi Muhammad. Ini sudah kurang ajar sekali. Nah, si Vandenberg ini nanti punya deputi namanya Senuk Burgronje yang dijuluki Habib Putih. Dia juga hafal Quran, hafal sekian ratus ribu hadis gitu. Pokoknya dia alim sekali. 2000 hadis. Dia menjadi namanya Haji Abdul Ghaffar ya. Kemudian dia punya kaki tangan. Salah satunya jelas adalah Mufti Utsman bin Yahya yang menjadi mufti Belanda. Di Pasuruan sini sama Malang di Jawa Timur ada namanya Ismail bin Hasan Al-Atos yang mendoakan agar Belanda menjajah Nusantara selama-lamanya. Kalau Mufti Batavia, Mufti pusatnya sana itu mengharamkan gerakan Toriko dan menghukumi haram memberontak pada pemerintah kafir Harbi Belanda. Itu yang patut dicatat. Jadi melihat seperti itu, ini tekniknya sama, infiltrasi secara spiritual, secara rohani kepada pribumi Nusantara. Didatangkannya gelombang secara masif imigran dari negeri yang tandus, miskin, sulit makan, kering, gersang, yang hingga kini masih negara paling melarat di dunia, yaitu Yaman, terutama Yaman Selatan, dari provinsi yang paling miskin, Hadramut, provinsi yang hadir saja untuk maut kan gitu. Saking susahnya, saking ngaspal saja nggak bisa mereka, listrik aja susah, jangankan listrik, internet pun ya itu juga sangat minim sekali, hampir tidak ada fasilitas yang bisa dibanggakan di sana, tapi mengklaim negeri paling berkah, mengalahkan Mekah dan Madinah. Yang mengatakan bahwa Tarim adalah pintu surga, padahal api di akhir zaman muncul dari Hadramut yang akan membawa kerusakan di muka bumi. Itu jelas hadisnya ada, pernah saya tulis. Nah, itu kemudian didatangkan ke Nusantara dan mereka menjadi antek-antek dari penjajah kolonial Belanda. Dan kemudian sampai Indonesia perjuangan pun 08, 1928 Sumpah Pemuda, kemudian 45 agresi militer dan seterusnya, mereka absen di dalam perjuangan itu, termasuk BPUPKI, BPIKI, mereka tidak hadir di dalam persiapan kemerdekaan. Bahkan mereka anti kepada gerakan-gerakan kemerdekaan. Bisa dilihat pada 1928 ketika kelompok Al-Irsyad, orang-orang klan non-Arab non-Ba'alwi ingin mendukung 1934, telat 6 tahun, itu klan Ba'alwi memusuhi. Jadi mereka jelas-jelas memang anti kepada kemerdekaan. Pada akhirnya sekarang mulai terbuka, ada gugatan ke uji material ke Mahkamah Konstitusi bahwa etnis di luar pribumi Nusantara tidak secara otomatis menjadi pribumi, harus melakukan pengajuan untuk kewarganegaraan. Tidak cukup kewarganegaraan itu dengan KTP atau KK, itu pasal 26 ayat 2 untuk kependudukan, tapi kewarganegaraan harus melakukan pengajuan permohonan bagi ras etnis di luar ras pribumi. Kalau ras pribumi seperti suku Jawa, Sunda, Madura dan sebagainya, itu otomatis setelah Indonesia merdeka menjadi warga negara. Tapi di luar itu Cina, Arab, India dan sebagainya itu bukan pribumi Nusantara, jadi dia harus mengajukan kewarganegaraan. Cina itu waktu itu ditekan oleh pemerintah kita. Kalau tidak mengajukan maka dipulangkan ke RRC. Untuk suku Arab 47 mereka mengabaikan. Tahun 58 mereka mengabaikan. Hingga kemudian seolah-olah pemerintah kita tebang pilih, membiarkan. Sebenarnya pemerintah kita rasis juga. Kenapa Cina ditekan, Arab dibiarkan, kan begitu? Apa karena mereka sesama agama Islam? Apa karena mereka mengaku cucu Nabi? Nah ini harus diungkap sekarang, harus kita gelorakan, harus kita pertanyakan. Jangan sampai negeri ini menjadi negeri yang tebang pilih dan negeri yang tidak setara di dalam memperlakukan penduduknya, di dalam memperlakukan manusia. Itu yang patut kita catat. Pada akhirnya ketika kemudian klan Ba'alwi ini seolah mati suri di dalam beberapa rejim kemerdekaan,
Setelah itu kemudian di era reformasi mereka menjadi suatu kekuatan yang membuka dirinya. Betul-betul sel yang tidur ini bangkit. Berdirinya FPI, kemudian HTI di dalam ilusi negara Islam. Salah satunya Gus Dur ya. Itu mengatakan dari hasil intelijen itu, Pak As'ad ya, wakil bin. Ternyata HTI Ismail Yusanto. Nah, itu ternyata hanya juru bicara. Itu ternyata kingmakernya atau yang big bossnya seorang Habib bernama Habib Abdurrahman. Mereka juga jelas-jelas melakukan serangan langsung kepada artefak kita, kepada kebudayaan kita, kepada peninggalan leluhur kita. Mereka mengebom Borobudur, 3 orang Habib. Kemudian mereka di FPI jelas-jelas mereka mendukung ISIS, mereka mendukung khilafah. Karena baru terbuka. Nah, sementara ada Habib yang berwajah radikal, ada yang berwajah moderat, masuk ke PBNU. Sekarang ada 9 orang Habib di dalam PBNU kita. Jelas-jelas, kenapa? Ini berbahaya. Contoh yang paling nyata, seorang Habib menyusup ke dalam Jatman, padahal dia ngaku muridnya Mbak Abdul Malik, keturunan Diponegoro dari Banyumas, seorang mursyid Toriko. Ternyata tidak terkonfirmasi. Dia pernah dibaiat jadi mursyid Toriko. Tiba-tiba dia menjadi mursyid Toriko, dia membelokkan banyak Toriko, termasuk mengagungkan Toriko Alawiyah. Torikonya Bani Alawi. Sebenarnya Bani Alwi. Alwi itu nama burung. Mereka peleset burung di Hadramut ya. Mereka plesetkan menjadi Alawiyah. Alawiyah itu keturunan Ali. Padahal sama sekali mereka bukan keturunan Ali. Itu gitu. Kalau mereka keturunan Ali, mana isbatnya dari Yaman? Ternyata kan tidak ada. Jadi mereka hanya gombal kan begitu. Nah, ternyata mereka mencaplok suatu organisasi Banum dalam NU yang sangat penting dan sangat krusial. Bahkan jantungnya NU itu adalah di gerakan Toriko. Perjuangan Nusantara ini itu adalah di gerakan Toriko. Mereka mencaplok itu dengan membuat berani mengakte notariskan sendiri. Untungnya kemudian atas perjuangan seluruh elemen di dalam Nahdien, di dalam pejuang Nusantara, bahkan kemarin di Donohudan ya, di Boyolali, itu PWI Laskar Sabilillah yang menjadi garda depan, yang mengamankan acara luar biasa bersama Banser bahu membau. Karena apa? Merasa ada perampokan di dalam Banem PBNU. Jadi ini aplaus dan ini apresiasi buat PWI Laskar Sabilillah. Itu yang paling utama yang patut kita sampaikan. Kemudian, apakah sesuai tema pada malam hari ini, apakah benar gerakan Habib ini lebih berbahaya dari teroris? Pasti. Kalau kita menghadapi teroris yang ada kan kebencian, dendam, betul nggak? Sehingga kita akhirnya bersatu padu untuk menghabisi mereka yang menyebar teror. Tetapi gerakan Habib ini adalah merupakan infiltrasi, merupakan perbudakan spiritual yang jauh lebih berbahaya. Karena apa? Karena dengan masuk ke spiritual kita disihir, digendam, katanya begitu. Kita ditipu daya untuk mencintai mereka. Kan begitu? Betul. Karena apa? Rasulullah menyebut pengikutnya sebagai sahabat. Sahabat itu setara, egaliter. Sahabat itu definisinya bertemu dan berpisah karena Allah. Tetapi habaib ini menyebut dirinya Habib dan menyebut pengikutnya sebagai muhibbin, artinya para pecinta. Kalau sesuatu itu kita mencintai, seseorang mencintai sesuatu, maka dia kebahagiaan mencinta. Kebahagiaan mencinta itu berharap kebahagiaan memberi, bukan kebahagiaan menerima. Sehingga Habib ini menuntut kepada pengikutnya, kepada para muhibbinnya untuk berkorban seluas-luasnya, untuk berkorban jiwa raga untuk diri mereka. Dengan apa? Iming-iming kunci surga dan syafaat Nabi. Pada akhirnya apa? Jangan heran ketika kemudian minyak 10.000 menjadi 2 juta. Ketika kemudian surban yang sudah apek ya, bekasnya Habib dijual sampai 50 juta. Kemudian mereka mendahului dari rumah ke rumah, bukan hanya istri dari jamaah yang dibawa lari atau dinodai, sampai anak gadisnya pun dinikasiri. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini menjadi peringatan bagi kita semua, tidak terjadi hal yang sama. Terus apakah kejahatan haplogrup G dari klan Ba'alwi ini hanya terjadi di Nusantara? Berdasarkan catatan sejarah, berdasarkan artefak tes DNA dari orang-orang berhaplogrup G, memang mereka ini ras jahat. Haplogrup G dari klan Ba'alwi ini telah diisbat oleh salah satu situs Yahudi internasional bernama jewisdna.net. Pernah kita glorifikasi, pernah kita angkat, untungnya kita screenshot sehingga kita sebarkan.
Sekarang situs itu sulit dibuka kecuali kita mendaftar dulu. Kecuali kita menjadi anggotanya Yahudi Internasional, baru kita bisa buka situs itu sekarang. Tapi alhamdulillah sudah pernah kita screenshot bahwa 2 sampel Ba'alwi yaitu Jamalulel dan Asegaf telah diisbat diaku sebagai bagian dari keluarga besar Yahudi Internasional. Secara genetik ya, secara agama mungkin mereka Islam, artinya mereka Yahudi kripto. Gen Yahudi tetapi beragama di luar Yahudi, namanya Yahudi kripto. Terus kita nyebut Yahudi. Yahudi kan adalah agama yang dianut oleh orang Israel, kan begitu? Adalah suatu keyakinannya orang Israel. Israel itu nama lain dari Yakub. Yakub putra Ishak, Ishak punya putra Ibrahim. Harusnya kan J1. Haplogrup Y DNA-nya, kromosom Y-nya, garis lurus laki-laki atau paternalnya. Sebagaimana keluarga Alul Bait Nabi, turun Hasan Hussein atau penjelasan dari Gus Faki yang barusan kita simak di pertengahan menarik. Ada seorang oknum Habib Ba'alawi yang kita kenal zaman dahulu memang lebih suka berkasab atau bekerja sebagai seorang penjual sorban, seorang penjual minyak. Ini biasanya zaman dulu lumrah Habib berprofesi sebagai penjual minyak dan sorban. Tapi ingat ketika sorban yang dijual, minyak wangi yang dijual oleh Habib, harganya tidak sama dengan minyak yang dijual di pasaran. Karena kalau kita perhatikan narasi-narasi dari timnya Kiai Haji Maduddin terkait dengan bagaimana oknum Habib berjualan minyak, jualan sorban, biasanya ada iming-imingnya di belakang yang ini menjadi sorotan publik hari ini. Iming-iming akan mendapatkan syafaat, kalau tidak dibeli akan seperti ini, kalau dibeli akan mendapatkan barokah, dan lain sebagainya. Nah itu saja teman-teman, silakan kalau kalian ingin menyampaikan pendapat terkait dengan video penjelasan dari Gus Faki yang barusan kita simak, silakan tulis pendapat kalian di dalam komentar sana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.